Kalian tahu sendiri, toleransi suara di Jepang itu sangat kecil, beda sama Indonesia, Wak. Jadi, buatlah seperti yang kata pepatah itu, mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hola netizen yang tercinta, media sosial Jepang dihebohkan dengan kemunculan geng berisi orang-orang Indonesia yang menetap di sana. Sekumpulan WNI itu dianggap meresahkan dan mengancam keselamatan masyarakat. Netizen yang budiman menyayangkan fenomena sosial yang berpotensi menjadi masalah besar itu tidak mendapat sorotan tajam dari media Jepang. Apa yang dilakukan oleh geng tersebut hingga membuat banyak orang khawatir, mulai dari bergerombol sambil membawa pisau dan mengunggah aktivitas mengerikan tersebut di media sosial hingga menakut-nakuti banyak orang. Dijelaskan juga bahwa geng tersebut berkumpul di tempat-tempat tertentu untuk menghadang para pengguna jalan. Netizen yang berbakti merasa fenomena ini harus segera dihentikan. Menanggapi potensi aksi kriminal yang melibatkan WNI, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha segera menyampaikan peringatan keras kepada WNI yang terlibat dalam geng tersebut. Ia menjelaskan warga negara Indonesia di luar negeri untuk menghormati norma budaya setempat dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu aktivitas warga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Diberitakan, PMI yang sedang di Jepang meresahkan warga Jepang karena kelakuan mereka. Semua media nasional memberitakannya, seperti Kompas, Detik.com, Tribun, TV One, dan lain-lain. Di berita, mereka disebut membuat geng yang meresahkan warga Jepang. Orang-orang Jepang sendiri di X atau Twitter marah dan ketakutan atas adanya geng tersebut. Duduk ramai di tempat umum, memblokir jalan umum, naik sepeda berboncengan sambil mengibarkan bendera komunitasnya, dan yang lebih seram, seperti ini. Cuitan orang Jepang di X itu sudah dilihat 6,5 juta orang per detik ini. Mereka menuliskan kata Indonesia di cuitannya. Nampaknya tentu ke semua orang Indonesia. Coba lihat ini. Mereka, orang Jepang yang marah, sepakat meneror KJRI. Komplain katanya. Ayolah sama-sama kita jaga ketertiban umum. Kita jaga nama baik Indonesia. Jepang ini termasuk 10 negara teraman di dunia loh. Tertib dan sudah aman dari sononya. Gak ada tawuran dan lain-lain. Jadi mau cari apa lagi sih? Lagi ada yang viral TKI berbuat onar di Jepang. Menurut gue orang-orang seperti ini memang harus dideportasi dari Jepang karena mereka tidak bisa menghargai kultur ataupun aturan-aturan di negara orang lain. Kayak contohnya nih, ngerokok sembarangan, buang sampah, tuh ngalangin jalan, kayak gini kan nggak sopan ya di negara lain. Pokoknya perilaku orang-orang ini mengganggu ketenangan orang Jepang. Jadinya nama Indonesia bisa jelek karena ulah-ulah mereka. Kalau udah begini, apa bedanya perlakuan mereka dengan perlakuan geng-geng di kota-kota besar di Indonesia? Kan sama-sama membuat onar, sama-sama membuat masyarakat tidak nyaman. Dan yang gua takutin adalah pemerintah Jepang bisa mempersulit orang-orang yang ingin bekerja di Jepang hanya karena ulah-ulah orang-orang seperti ini. Kan kasihan gitu loh yang benar-benar ingin bekerja. Jadi kalau menurut gua pribadi, orang-orang seperti ini memang harus dideportasi, balikin aja ke Indonesia, dan juga di blacklist dari Jepang supaya tidak bisa bekerja di Jepang lagi karena bikin resah beneran dah. Yang masalah gangster ini sebenarnya aku nggak mau ikut-ikutan sama sekali, nggak mau ngebahas ya. Cuman banyak yang DM aku gitu, katanya Mas, apa bener perusahaan Jepang itu nggak mau ngambil orang Indonesia lagi? Katanya setelah ada ini, itu perusahaan-perusahaan Jepang itu nggak boleh ngambil orang Indonesia. Nah itu aku nggak tahu. Ya gimana ya Cah? Sebenarnya tuh gini loh Cah, kalian ya kerja gajian, uangnya ditabung buat rumah, buat usaha, nikah, cocok. Pokoknya sini nggak usah gawe ontran-ontran liane, nggak usah bikin hal-hal yang lain gitu maksudnya. Itu sebenarnya kalau kumpul-kumpul menurutku juga nggak salah juga gitu. Yang penting tuh tahu gitu aturannya juga. Mungkin kayak yang di videonya itu mungkin terlalu rame terus nutupin jalan kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa agak-agak menepi gitu atau enggak agak di tempat yang luas gitu biar nggak menutupi jalan. Ini jujur aku nggak tahu ya ini apa, aku nggak tahu. Aku juga nggak mau ikutan sebenarnya. Kalau aku ya di sini ya udah nyantai kerja, pulang, tidur, tiktokan, ya kan, ngedit video, ada endorse masuk dapat duit. Mungkin kalau dari aku ya, jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia entah yang baru datang, mungkin aku bukan sok sesepuh, bukan, ini aku juga baru datang ya dari Jepang, gitu. Masih anak baru juga gitu, jadi lain kali gitu lebih hati-hati lagi gitu. Boleh kan kumpul-kumpul kan boleh, nggak ada yang larang gitu. Minum-minum juga nggak ada yang larang kan di Jepang kan. Yang penting kita
nggak rese gitu, kita nggak menguasai. Semisal ini kan kita pendatang gitu, jadi kan kita harus tahu aturannya gitu, nggak boleh kita kayak menguasai suatu tempat gitu. Semisal tetap kita harus jaga ketertiban gitu, nggak boleh ganggu orang lain gitu ya, Cah. Yang masalah perusahaan Jepang katanya nggak boleh ngambil orang Indonesia lagi, itu aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Cuman buat senpai-senpai lain kali boleh hati-hati ya, kasihan teman-teman kita yang masih di Indonesia, yang masih masih belajar, masih berjuang buat kesini gitu, yang pengen kesini kan banyak gitu. Jadinya kan kasihan nanti yang tiba-tiba perusahaan Jepang semuanya dilarang ngambil orang Indonesia, gimana teman kita yang di Indonesia yang pengen kesini kan jadi bingung kayak gitu ya. Buat kalian yang punya komunitas di Jepang, itu keren, Wak. Tapi jangan dibumbui dengan kegiatan dan aktivitas yang kurang baik, Wak. Sekarang ini berita udah tersebar viral sampai di media Indonesia, bahkan di Lambe Tura dan di Twitter juga. Ada sebuah komunitas di Jepang itu yang mana mereka itu meresahkan, sampai warga lokal Jepang juga nge-tweet, dan itu tersebar di banyak aplikasi sosmed saat ini, misalnya Instagram, TikTok, YouTube. Jadi buat kalian, jangan lagi lah berbuat seperti itu. Kalian kumpul sambil makan minum, padahal itu tempatnya pejalan kaki gitu kan, dan mengibarkan bendera komunitas yang mana itu tempat umum gitu. Dan video yang terakhir aku lihat itu ada yang bawa senjata tajam malah gitu di video-video ini. Itu gunanya biar apa konsepnya gitu? Tolong buat kalian yang punya komunitas yang seperti itu, aktivitasnya dibatasin gitu. Jangan norak, jangan sok keren, sok preman gitu. Giliran dikerta orang takut gitu kan. Ingat aja tujuan kita di sini apa. Kita itu bekerja mencari nafkah. Nggak usah yang aneh-aneh lah gitu. Karena gini, banyak orang Indonesia sebenarnya di sini yang udah nggak tahan dengan kegiatan di Jepang, tapi berusaha untuk gimana caranya bisa bertahan demi menjaga bangsa dan negara gitu. Selain memang kebutuhan keluarganya ya gitu. Tapi usaha itu gagal karena ulah kalian gitu. Jadi semua orang Indonesia itu dicap ya kayak gitu. Dan satu hal lagi, Wak, ini memang kalian mungkin nggak bisa terima. Banyak orang-orang Indonesia atau adik-adik kita yang ada di LPK saat ini ingin sekali dan berusaha untuk sampai ke Jepang. Tapi dengan kegiatan kalian seperti itu bisa menghalangi mereka untuk datang ke tempat ini. Jadi tolong, jangan egois. Jangan udah ngerasa paling hebat ketika udah sampai di Jepang. Ingat, kita sampai ke Jepang itu berdarah-darah. Tujuan kita itu untuk apa? Untuk uang, mencari pekerjaan untuk uang, untuk menghidupi keluarga kita. Dan orang yang sampai ke Jepang ini, yang bekerja di Jepang, itu dapat dipastikan semua orang menengah ke bawah, alias orang susah. Bohong kalau kalian bilang orang kaya gitu. Kalau orang kaya kalian bagusan di Indonesia, ngapain datang ke sini bekerja gitu? Kalau kaya itu datang ke Jepang itu liburan, habiskan duit, bukan cari duit. Jadi, Wak, mohonlah saling menjaga. Karena berita ini udah viral sampai ke media nasional Indonesia, yaitu TV. Jadi tolong jaga komunitas kalian dengan melakukan kegiatan yang lebih berguna dan lebih baik lagi gitu. Gak apa-apa kumpul itu di apartemen gitu. Di apartemen buat masakan, dan usahakan jangan terlalu ribut, karena kalian tahu sendiri toleransi suara di Jepang itu sangat kecil, beda sama Indonesia, Wak. Jadi buatlah seperti yang kata pepatah itu, mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Di mana kita tinggal, ikuti aturan daerah yang kita tinggalin itu gitu, yaitu Jepang. Jadi jangan sampai kalian ngerasa udah sampai di sini kami harus bikin komunitas Indonesia dan harus mengindonesiakan daerah Jepang. Tolonglah jangan berpikir tolol kayak gitu. Jepang ya Jepang, Indonesia ya Indonesia gitu. Jadi jangan berusaha untuk mengindonesiakan Jepang, dan sebaliknya Jepang juga nggak bisa mengjepangkan Indonesia gitu. Karena perbedaan budaya itu adalah keistimewaan gitu, Wak. Jadi jangan pernah merasa kalian paling benar. Terima saran dari beberapa influencer yang udah bikin VT juga dengan lapang dada, bukan dengan emosi. Apalagi kalau ada komen itu tebak suku, tebak agama. Ini nggak ada hubungannya dengan suku dan agama. Jadi tolong komentarnya juga jangan membuat mereka sakit hati. Kita sama-sama Indonesia, aturan saling menjaga dan saling mendukung. Jika ada teman yang salah, kita peringatkan. Dan jika ada yang salah, jangan emosi ketika diperingatkan gitu, Wak. Karena kita anak perantau yang datang ke Jepang untuk mencari nafkah, untuk masa depan kita, dan untuk menanggung keluarga kita di Indonesia. Dan kedepannya apapun komunitas yang ada di Jepang ini bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar dan bisa menjadi contoh, jadi kebanggaan buat kita orang Indonesia di mata orang Jepang juga. Kalau orang Indonesia itu memang keren. Oke, Wak geng, gua Ari cabut dulu, Wak.